Apa saja yang Nabi Muhammad SAW lakukan, apa saja yang Nabi Muhammad SAW perintahkan untuk kita semuanya, untuk kita lakukan selama bulan Ramadan. Jamaah Jumat rahimakumullah, maka ketika kita ingin tabarruk, mencari berkah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, puasa itu sendiri adalah amal saleh. Dengannya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang banyak dan berkesinambungan. Dan ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara rukun Islam. Bahkan siapapun yang masih meyakini kewajibannya tapi meninggalkannya tanpa uzur yang syar'i, ancaman untuknya luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala Al-Mutabarik, Maha memberikan berkah. Berkah atau barakah disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala diambil dari kata bahasa Arab birkah yang bermakna kolam. Dan sifat air yang ada di kolam tentunya selain banyak, ia berkesinambungan. Makanya para ulama menyebutkan bahwasanya di antara makna berkah atau barakah adalah al-khairul katsir wa dawamuhu, kebaikan yang banyak dan berkesinambungan. Dan hak Allah Subhanahu wa taala untuk memberkahi apapun dan siapapun, orang-orang tertentu, benda-benda tertentu, amal-amal tertentu, waktu-waktu tertentu, dan tempat-tempat tertentu. Dan kita Ahlus Sunnati wal Jamaah memiliki prinsip bagaimana semua kita ketika ingin mempraktekkan tabarruk atau ngalap atau mencari berkah kepada Allah Subhanahu wa taala pada 5 perkara tersebut. Entah tempat, waktu, orang, amal, dan benda tertentu, harus terpenuhi padanya terlebih dahulu 2 persyaratan. Yang pertama bahwasanya 5 perkara tersebut disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala atau dalam sabda Nabi Muhammad SAW, ia adalah diberkahi.
tempat, waktu, orang, benda, atau amal tertentu. Harus ada dalil bahwasanya 5 perkara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua, selain dia ada dalilnya dari firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Nabi Muhammad SAW, maka cara mencari berkahnya harus sesuai dengan yang Nabi Muhammad SAW perintahkan atau Nabi Muhammad SAW melakukan di waktu-waktu itu, di tempat itu, pada orang saleh itu, benda dan juga amal itu. Jika tidak ada 2 persyaratan ini, maka praktek tabarruk tidak dibenarkan. Berkaitan dengan bulan Ramadan, maka bulan Ramadan memenuhi persyaratan ini. Kata Nabi Muhammad SAW, "Atakum syahrul Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Maka syarat pertama, semua kita bisa mencari berkah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan telah terpenuhi. Maka yang ingin kita bahas adalah syarat yang kedua. Apa saja yang Nabi Muhammad SAW lakukan, apa saja yang Nabi Muhammad SAW perintahkan untuk kita semuanya, untuk kita lakukan selama bulan Ramadan. Jamaah Jumat rahimakumullah, maka ketika kita ingin tabarruk, mencari berkah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, puasa itu sendiri adalah amal saleh. Dengannya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang banyak dan berkesinambungan. Dan ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara rukun Islam. Bahkan siapapun yang masih meyakini kewajibannya tapi meninggalkannya tanpa uzur yang syar'i, ancaman untuknya luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperlihatkan kepada beliau di salah satu mimpi beliau bagaimana seorang diazab di neraka Allah Subhanahu wa taala, kakinya tergantung di atas, kepalanya di bawah, kemudian 2 bibirnya robek sampai ke pipi dan kemudian darinya darah bercucuran. Bertanya Nabi Muhammad SAW, siapa orang-orang ini? Kemudian dikatakan kepada beliau, mereka ini adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya datang. Artinya mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ancaman dari Nabi Muhammad SAW untuk siapapun di antara kita yang tentunya sudah memenuhi persyaratan untuk berpuasa, tapi dia meninggalkannya. Maka berpuasa, jamaah sekalian rahimakumullah, salah satu amal yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian harus kita lakukan. Belum lagi kemudian keutamaan yang Nabi Muhammad SAW sebutkan. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan ihtisab, mengharap pahala hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Diampuni untuknya semua yang telah lalu dari dosa-dosanya. Kemudian yang kedua, aklatus sahur. Di antara praktek yang Nabi Muhammad SAW perintahkan kepada kita, dengannya kita ingin mencari berkah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan amal makan sahur. Jangan tidak makan sahur. Bahkan ini pembeda antara puasa kita dan puasanya orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Belum lagi kemudian waktu sahur, waktu yang diberkahi. Beberapa saat sebelum fajar menyingsing, itu adalah waktu yang diberkahi. Sudahlah kita tahu Ramadan secara adalah waktu yang diberkahi. Waktu sahur secara spesifik adalah waktu yang diberkahi. Kata Nabi Muhammad SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena di waktu sahur itu ada keberkahan. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, walaupun mungkin hanya memakan sebiji kurma, seteguk air, seseorang subhanallah mampu dia menjalankan puasanya 12 jam ke depan karena keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang banyak dan berkesinambungan. Kemudian yang ketiga, ta'khirus sahur. Akhirkanlah makan sahur. Disebutkan oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, kami sahur bersama Nabi Muhammad SAW, kemudian kami melakukan salat. Kemudian saya bertanya, wahai Rasulullah, ma qadru ma bainahuma?
berapa kadar antara waktu keduanya? Kata beliau, qadru khamsina ayah. Kadarnya adalah waktu sahur yang paling utama adalah sebanyak seorang kurang lebih membaca 50 ayat. Kurang lebih setengah jam. Inilah waktu sahur yang paling utama. Akhirkanlah waktu sahur karena ia adalah perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kemudian terlarang ketika seorang memajukannya 1 jam sebelumnya, 2 jam sebelumnya? Tentu tidak. Kita hanya ingin mencari yang lebih utama dari yang Nabi Muhammad SAW lakukan bersama para sahabatnya radhiyallahu anhu ajma'in. 4. Yaitu menyegerakan berbuka. Sesibuk apapun Anda, bahkan ketika adzan berkumandang masih ada pekerjaan di hadapan Anda, tinggalkanlah dulu, segeralah berbuka. Ketika matahari sudah tenggelam dan ditandai dengan kumandang adzan, segeralah berbuka. Kata Nabi Muhammad SAW, la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitrah. Manusia akan selalu dalam kondisi yang baik selama mereka menyegerakan berbuka. Itulah kenapa semua kita insya Allah di zaman kita sekarang ini masih dalam kehidupan yang baik. Kondisi kita masih baik insya Allah. Orang baik masih banyak insya Allah. Karena banyak masih kaum muslimin mempraktekkan perintah Nabi Muhammad ini. Yaitu menyegerakan berbuka. Tidak diakhir-akhirkan. Tidak nanti-nanti. Ah nggak apa-apa saya masih kuat. Saya nggak akhwat hari ini. Saya nggak ada banyak pekerjaan. Toh pekerjaan saya cuma di depan laptop. No. Ketika adzan berkumandang, tanda matahari sudah tenggelam, bersegeralah berbuka. Kemudian berikutnya adalah berdoa selama berpuasa dan ketika berbuka. Kata Nabi Muhammad SAW, "Thalathun la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang yang tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW, salah satu di antaranya as-saimu hina yuftir. Orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, waktu kita berpuasa tentunya, selama kita berpuasa tentunya, dari terbit fajar sampai kemudian tenggelamnya matahari, waktu mustajabud doa, khususnya ketika kita berbuka. Jangan kemudian habiskan waktu kita mungkin untuk hal-hal yang lain, kecuali berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, membaca Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Maka sudah sepantasnya siapapun di antara kita ketika di bulan Ramadan, dia memperbanyak membaca Al-Quran. Kata Nabi Muhammad SAW, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena dia nanti di hari kiamat datang menjadi penolong, pemberi syafaat untuk orang-orang yang membacanya. Belum lagi kemudian sabda Nabi Muhammad yang lain, kata beliau, yakni man qara'a harfan min kitabillah kana lahu bihi hasanah wal hasanatu bi 10 amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka untuknya dengan 1 huruf tersebut 10 pahala, 10 kebaikan. Aku tidak katakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Maka betapa banyak tabungan pahala seorang ketika dia membaca Al-Quran dan sehari dia bisa membaca 1 juz, dia bisa membaca 2 juz, dia bisa membaca 3 juz. Subhanallah. Perbanyak membaca Al-Quran karena suasananya, atmosfernya sangat mendukung untuk menjalankan ketaatan. Itulah di antara makna ketika datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka. Secara harfiah, pintu surga dibuka. Tapi secara makna, kata para ulama, mudahnya seorang melakukan ketaatan di bulan Ramadan. Belum lagi kemudian sebaliknya, bahwasanya syaitan dibelenggu ketika di bulan Ramadan. Secara harfiah betul-betul dibelenggu, dia tidak bisa melakukan apapun. Atau kemudian makna yang lain, mereka tidak seleluasa hari-hari biasa untuk menggoda kaum muslimin. Tidaklah kita ketika ingin baca Al-Quran, kecuali godaan itu luar biasa banyak. Lah nanti sajalah, sekarang tidur dulu, nanti duha bisa, nanti habis zuhur bisa, nanti habis asar bisa, nanti sebelum buka puasa bisa.
Masih pekan pertama. Nanti juga pekan kedua saya bisa kejar. Masih pekan kedua. Pekan 3 dan 4 saya akan kebut. Akhirnya tidak baca Quran. Bahkan terkadang kemudian sudah di depan Al-Quran. Godaan tetap datang. Nggak usah banyak-banyak lah. Yang penting baca setiap hari. Subhanallah. Ini Ramadan. Betul jamaah sekalian rahimakumullah. Sedikit pun tidak mengapa. Asal kemudian rutin. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Tapi ini berbeda. Ini waktu yang berbeda. Yaitu waktu yang Allah Subhanahu wa taala berkahi selama sebulan full. Apalagi kemudian Anda membacanya di waktu spesifik berkah, waktu sahur. Betapa banyak kebaikan yang Anda akan dulang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ia akan berkesinambungan. Kemudian berikutnya, memperbanyak sedekah. Karena bersedekah ini jamaah sekalian rahimakumullah mendatangkan kebaikan untuk seseorang di dunia, di alam barzakh, ketika kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, dan apalagi kalau sudah bahasan surga Allah Subhanahu wa taala. Di dunia, kata Nabi Muhammad SAW, ma naqatat sadaqatun min mal, tidaklah harta itu berkurang karena sebab sedekah. Di alam barzakh, sedekah adalah harapan orang-orang yang sudah mati. Kalau mereka bisa hidup sebentar saja ke dunia, sungguh mereka akan lakukan satu amal ini, yaitu bersedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan infakkanlah, entah itu yang wajib, entah itu yang sunnah, sedekah bahasan kita, dari segala yang telah kami berikan kepadamu rizki, yaitu harta, sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian, seraya dia berkata, andai saja engkau ulur sedikit waktu mati ini, hingga aku bisa bersedekah dan menjadi bagian dari orang yang saleh. Harapan orang yang mati ketika mereka bisa hidup kembali. Dan kalau misalnya seorang bisa nego dengan malaikat maut untuk mengundur waktunya sebentar saja. Misal dia datang zuhur, tapi kemudian seorang bisa nego, undur waktu mati saya asar atau maghrib. Sayangnya tidak bisa. Maka jika bisa seorang ingin melakukan satu amal, yaitu bersedekah. Ketika di padang mahsyar, kata Nabi Muhammad SAW, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap orang nanti akan berada di bawah naungan sedekahnya masing-masing. Karena matahari Allah Subhanahu wa taala akan dekatkan sejarak 1 mil. Luar biasa kemudian panas. Seorang tentunya akan berkeringat. Kata Nabi Muhammad, keringatnya ada yang sampai mata kakinya, ada yang keringatnya sampai lututnya, ada yang keringatnya sampai pinggulnya, ada yang keringatnya sampai pundaknya, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Orang yang memiliki naungan atau orang yang dinaungi dalam hal ini dengan sedekahnya sendiri, tentu kasarnya, zahirnya tidak berkeringat. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, la yatasaddaqu ahadun bitamratin min kasbin tayyibin illa qabilaha Allah Subhanahu wa taala biyaminih thumma yunammiha kama yunammi ahadukum faluwahu aw qalusahu hatta takuna mithlul jabal aw a'zam. Tidaklah salah seorang di antara kalian bersedekah dengan sebiji kurma dihasilkan dari rizki yang halal, bisnis yang halal, usaha yang halal. Bukan bersedekah tapi kemudian dari harta yang haram. Bukan bersedekah kemudian dari korupsi. Percuma. Dia bersedekah walaupun sedikit, yaitu hanya dengan sebiji kurma. Artinya dengan angka yang sangat ringan. Artinya Nabi Muhammad buka keran ini untuk semua kaum muslimin. Semua kita bisa. Bukan cuma orang yang kaya. Miskin pun bisa. Karena Nabi Muhammad contohkan dengan sebiji kurma. 1.000 perak. 2.000 perak. 5.000 perak. Semua kita bisa. Tapi dihasilkan dari usaha yang halal. Kecuali Allah akan menerimanya. Allah akan mengembangkannya. Sama seperti salah seorang di antara kalian mengembangkan anak ontanya, anak kambingnya. Hingga nanti sedekah tersebut besar menjadi gunung. Atau lebih besar lagi. Berikutnya, membukakan orang berpuasa. Kepada siapapun di antara kita yang Allah SWT limpahkan untuknya hartanya. Gak mesti kaya banget juga, tidak.
Kita mampu untuk ikut 1 sampai 5 porsi, 5 sampai 10 porsi, ikutlah. Membukakan orang berpuasa, kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang membukakan orang berpuasa dengan standar makanan yang ada, 5.000, 10.000, 15.000 per porsi misalnya, maka baginya pahala sama seperti orang yang berpuasa. Dan ini tidak terjadi, atau waktu ini tidak akan terbuka untuk kita kecuali di bulan yang luar biasa mulia ini, bulan Ramadan. Untuk takmir masjid, untuk takmir musalla misalnya. Buka ini untuk kaum muslimin. Persilahkan kaum muslimin untuk berlomba-lomba dalam melakukan amal saleh bulan Ramadan. Ya, Bapak mau berapa hari Pak? Saya 2 hari. Bapak mau berapa? Saya 1 bulan full. Nah, seperti ini boleh memang, tapi menutup kemudian kesempatan yang lain. Maksimal 1 orang 3 hari saja Pak. Kita persilahkan kaum muslimin yang lain untuk beramal. Siap. Kemudian berikutnya, yaitu menegakkan salat malam, khususnya nanti ketika 10 malam terakhir atau kemudian setiap hari ini yang kita namakan dengan tarawih. Berdasarkan keumuman sabda Nabi Muhammad SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang menegakkan qiyamul lail di bulan Ramadan, tarawih, atau kemudian nanti adalah salat malam di tengah malam, dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni untuknya semua yang telah lalu dari dosa-dosanya. Belum lagi kemudian perkataan Aisyah radhiyallahu anha berkaitan dengan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kata Aisyah, "Idza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr," adalah Nabi Muhammad SAW jika sudah masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan, syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Nabi Muhammad mengencangkan ikat pinggangnya, maksudnya beliau meninggalkan keluarganya untuk tidak menggaulinya. Kemudian beliau menghidupkan malam dengan peribadatan qiyamul lail, dan beliau membangunkan keluarganya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alladzi harabal batil wa ayyadal haqq wa tamasar radha'il wa ahyal fadha'il wa tammama makaribal akhlaq wa hadan nasa ila siratin mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah dan juga ikhwati at-thalabah rahimakumullah. Dan yang terakhir di antara amal saleh yang dengannya kita mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang banyak dan berkesinambungan, ketaatan demi ketaatan, ketaatan dilanjutkan dengan ketaatan yang lain, itulah keberkahan yang kita akan dapatkan insyaallah adalah al-i'timar fi syahr Ramadan. Melakukan umrah di bulan Ramadan. Kalau Anda dapatkan ada sebagian orang setiap tahun dia pergi hanya di bulan Ramadan, bukan untuk gaya-gayaan. Karena memang di bulan Ramadan tentunya harganya lebih mahal dibandingkan hari-hari biasa. Ramadan high season disebutkan. Ya, musim yang sangat tinggi harganya. Di mana kaum muslimin semuanya rata-rata melakukan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena memang ada keutamaan. Bukan untuk gaya-gayaan. Kata Nabi Muhammad SAW, umratun fi Ramadan ta'adilu hajjah. Dan menurut yang lain, umratun fi Ramadan ta'adilu hajjah ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu setara dengan berhaji. Umrah di bulan Ramadan itu setara dengan berhaji bersama. Tentunya ia tidak menggantikan kewajiban haji seorang, tidak. Tapi pahala yang didapatkan seorang ketika dia umrah di bulan Ramadan seperti layaknya pahala orang yang melakukan ibadah haji. Di mana kita tahu yang namanya ibadah haji, ibadah fisik yang sangat berat. Dari tanggal 8 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Berhari-hari Allah gembleng seorang yang haji untuk melakukan ketaatan ini dan itu, dan luar biasa capek dan melelahkan. Dia umrah dan setara pahalanya dengan perkara tersebut. Maka bagi siapapun di antara kaum muslimin yang Allah lapangkan untuknya hartanya, pergilah. Lakukanlah umrah di bulan Ramadan. Bisa tahun ini, bisa tahun depan, dan selanjutnya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah,
beberapa amal yang dengannya kita mengharapkan ketika kita melakukannya kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang banyak dan berkesinambungan. Bisa berkaitan dengan harta seorang, bisa tentunya spesifik amal seorang. Kebaikan demi kebaikan, ketaatan kemudian diikuti dengan ketaatan yang lain. Itulah yang menunjukkan bahwasanya umur dia di dunia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia mengamalkan amalan-amalan yang Allah berkahi di waktu yang Allah Subhanahu wa taala berkahi. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita khususnya di bulan Ramadan ini dan juga selanjutnya. Semoga Ramadan ini betul-betul menggembleng kita untuk selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala karena ini adalah amal rahasia antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa memaksa istri kita untuk mau untuk kita gauli dengan paksaan tentunya. Tapi kita tidak melakukannya. Kita bisa acting di hadapan orang lain seperti orang layaknya orang berpuasa. No. Kenapa? Karena semua kita tahu Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Hikmah terbesar Ramadan seorang melatih dirinya untuk selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلم يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.